Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nastahdih wa natubu ilaih. Wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lah wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma fassalli wa sallim ala habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Uhayyikum bi tahiyyatil Islam, tahiyya mubarakah, tahiyya ahlul jannah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa sekalian yang dimuliakan, dirahmati dan dikasihi oleh Allah. Alhamdulillah pada kesempatan hari ini kita masih diberikan nikmat oleh Allah SWT untuk bermuajahah dalam rangka untuk tawassaw bil haq, tawassaw bis sabr, wa tawassaw bil marhamah. Saling mewasiatkan di antara kita untuk menetapi kebenaran, bersabar terhadap apa saja yang dianugerahkan oleh Allah SWT kepada kita, dan juga untuk saling menjalin kasih sayang di antara kita. Mudah-mudahan dalam setiap perjumpaan kita akan mendatangkan manfaat. Al-Faqir ilallah Agus Priyono ingin berkongsi, sharing bersama-sama di dalam rangka untuk menasihati saya pribadi sebetulnya. Tapi mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semuanya. Insya Allah kita akan terus melanjutkan apa saja yang bisa kita lakukan. Sehingga dengan demikian kita bisa sama-sama menapaki keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, menjadi manusia yang lebih baik lagi insya Allah. Dengan keikhlasan yang demikian itu, maka seseorang akan dijamin oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala urusan-urusannya dalam kehidupannya di dunia. Sebagaimana firman-Nya di dalam surah At-Talaq. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja." Barang sesiapa yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah akan berikan kepadanya jalan keluar dari kesulitan-kesulitannya. Ketika kesulitan berhubungan dengan persoalan ekonomi, lanjutan ayat itu adalah wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Kemudian Allah SWT akan memberikan rizki dari mana saja yang tidak diketahuinya. Dan kalau misalnya rizki itu pun merasa masih belum puas, belum merasa cukup, wa may yatawakkal 'ala Allah fahuwa hasbuh. Lanjutan daripada ayat itu, wa may yatawakkal 'ala Allah fahuwa hasbuh. Bahkan barang siapa yang bertawakal kepada Allah, Allah akan memberikan kecukupan baginya. Innallaha balighu amri. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menunaikan urusan-urusan itu, akan menguruskan sesuai dengan apa yang semestinya bagi orang yang bertakwa itu. Qad ja'alallahu likulli syai'in qadra. Dan sungguh Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menjadikan dalam segala sesuatu itu memiliki ukuran-ukuran, memiliki ketentuan-ketentuan, memiliki ketetapan-ketetapan yang terbaik karena datang daripada yang maha terbaik. Yang sempurna karena datang dari yang maha sempurna. Jadi keikhlasan yang tuntas kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan demikian maka Allah akan memberikan kepadanya fasilitas-fasilitas yang lebih. Kemudian yang keduanya, para pemirsa sekalian budiman yang dirahmati dan dikasihi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, supaya di dalam mengimplementasikan ayat-ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala, ayat-ayat Al-Qur'an Karim dalam merupakan firman-firman Allah Subhanahu wa Ta'ala itu, memerlukan adanya tunjuk ajar. Tunjuk ajar dari seorang manusia yang terbaik. Seorang manusia yang langsung mendapatkan bimbingan dari Allah SWT untuk dengan demikian bagaimana ikhlas yang betul. Bagaimana cara menumbuhkannya, bagaimana cara supaya tingkatan-tingkatan ikhlas itu tepat. Kemudian bagaimana dalam implementasi ikhlas itu dalam kehidupan dan perilaku sehari-hari. Dengan ikhlas itu melahirkan taat, dari taat melahirkan pengorbanan-pengorbanan. Bagaimana yang sesuai dan seterusnya. Perlu adanya contoh, maka perlu mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh telah ada dalam diri baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suri tauladan yang baik. Bagi siapa? Liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsiran. Bagi mereka yang kembali kepada Allah. Wal yawmal akhir, dan kembali kepada akhirat.
Wa dzakarallaha katsiran, dan senantiasa dalam hidupnya mengingat Allah dengan ingatan yang banyak. Bapak Ibu pemirsa sekalian yang dirahmati dan dikasihi oleh Allah SWT. Dengan adanya kembali kepada Allah, mengikhlaskan diri dalam rangka melaksanakan kehidupan, beragama dan seterusnya, mengikuti contoh baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, maka sudah barang tentu agar kita selamat. Ketika berada masuk di dalam rumah itu, kita perlu paham bagaimana pemahamannya. Pemahamannya ada di dalam nilai-nilai Al-Quran Al-Karim maupun contoh-contoh kehidupan baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan apa yang diajarkan oleh Allah SWT kepada kita, para pemirsa sekalian yang dirahmati Allah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kepada kita adalah dimulai dari aspek yang paling dasar. Dan aspek yang dasar ini adalah aspek yang lebih global. Mohon maaf Bapak Ibu, kalau kita berbicara misalnya seorang engineer, seorang insinyur sipil, sarjana teknik sipil, tidak mungkin akan membangun bangunan kalau belum dipasang fondasinya. Tetapi tidak mungkin digambar fondasi sebelum tahu tentang bangunan apa yang akan diberi, bangunan apa yang akan dibangun, bangunan apa yang akan dibuat. Apakah luas tanahnya dan kemudian berapanya, apakah 1 tingkat, 2 tingkat, bahannya memakai apa dan seterusnya. Ketika memahami keseluruhannya itu, barulah kemudian didesain fondasi untuk bisa menopang semuanya itu. Jadi ketika kita belajar daripada fondasi, sebetulnya kita belajar tentang keseluruhan. Itulah kenapa di dalam kehidupan masyarakat pada hari ini orang mengatakan think globally, act locally. Berpikirlah secara global. Secara operasionalnya dimulai dari aspek-aspek yang lokal. Allah sudah mengajarkan demikian, tonton-tonton sekalian. Oleh karena itu Allah berfirman di dalam Al-Quran Al-Karim, A'udzubillahi as-sami'il 'alim minasyaitonir rajim. Qad makara alladziina min qablihim fa'atallahu bunyanahum minal qawa'idi fakharra 'alaihimus saqfu min fawqihim wa ataahumul 'adzabu min haitsu la yash'urun. Sungguh orang telah berbuat makar sebelum mereka. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala datangkan untuk menghancurkan bangunan hasil makar mereka itu yang tidak berasas kepada asas yang benar itu. Minal qawaidi, dibongkar dari asasnya, dari pondasinya. Maka ketika dibongkar dari pondasinya, fakharra alaihimus saqfu min fawqihim, akan runtuh, akan jatuh. Bangunan itu dari atapnya menimpa orang-orang yang ada di bawahnya. Karena jatuh dari atas mereka. Wa atahumul azabu min haitsu la yash'urun, dan kemudian Allah SWT mendatangkan azab kepada mereka yang tanpa bisa mereka duga-duga. Jadi membina, memperbaiki, melakukan perubahan-perubahan dimulai dari asasnya. Inilah yang diajarkan oleh baginda Rasulullah SAW ketika berada di Mekah. Maka ketika kejahiliahan melakukan berbagai macam penyembahan kepada berhala-berhala, Rasulullah SAW mengingatkannya mulai daripada tauhid, dari kalimat syahadat. Mulai daripada kalimat yang telah diajarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada para sahabat, kepada para tabi'in, sehingga sampai kepada kita pada hari ini. Sebagaimana surah Muhammad ayat 19 yang sejak awal tadi kita bincangkan, fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir li dzambika walil mu'minina wal mu'minat. Maka ketahuilah bahwasanya sesungguhnya tidak Tuhan yang berhak, yang hak, yang benar, yang layak untuk disembah kecuali hanyalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan mohon ampunan, dan mohonlah ampunan bagi dosamu dan juga bagi dosa-dosa orang yang beriman, baik laki-laki maupun yang perempuan. Tuan-tuan puan-puan sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu aspek yang kedua, sehingga syahadat itu begitu penting. Karena dia merupakan asas-asas, merupakan prinsip-prinsip dalam ajaran Islam. Ilmu-ilmu yang lain, pengetahuan-pengetahuan yang lain merupakan bagian dari penerusan daripada kalimat La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Oleh karena itu pada hari ini para ilmuwan sudah mulai menemukan apa itu manfaat daripada puasa. Dalam COVID ini ternyata manfaat puasa sangat besar. Kenapa? Karena berpuasa diantaranya adalah juga ya, di mana ada satu zat-zat yang dengan adanya puasa itu kemudian memakan zat-zat ataupun sel-sel yang mati sehingga melakukan recovery, menumbuh kembali imunitas tubuh kita dan seterusnya. Bagaimana manfaat daripada wudhu, yang kita tahu wudhu itu, di mana kita juga menghirup di hidung,
Ya, padahal hidung itu di antara menjadi salah satu konon di dalam ya, penyebaran COVID itu masuk ke hidung dengan dibersihkan insya Allah. Apalagi sehari semalam 5 kali berwudu. Kalau yang sebelum sholat berwudu dulu, tapi bagi mereka yang menjaga wudu setiap batal dia berwudu maka akan menjadi semakin bersih. Baru diketahui bagaimana bersin. Ya, di mana bersin Rasulullah SAW orang yang bersin ketika diperintahkan untuk disunahkan untuk membaca ya, alhamdulillah. Bagi orang yang mendengar kalimat alhamdulillah setelah bersin maka membalasnya dengan yarhamukallah. Semoga Allah SWT memberikan rahmat kepada engkau. Dan bagi orang yang mendengar orang lain mendoakannya, yahdikumullah, dijawab lagi oleh orang yang bersin, semoga Allah memberikan hidayah kepadamu. Bersin memiliki berbagai macam keutamaan-keutamaan. Sehingga ada seorang dokter menilai, mengkaji dan kemudian meneliti bersin. Pada akhirnya dia masuk ajaran Islam. Masuk ajaran Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi, para pemirsa sekalian, begitu pentingnya. Dan kemudian yang ketiga, para pemirsa, bapak-bapak, ibu-ibu, tuan-tuan, puan-puan, sahabat, sahibah, ikhwah dan juga akhwat, saudara dan saudari sekalian, syahadat ini maka kenapa penting? Karena syahadat ini merupakan dasar-dasar dari perubahan. Seseorang tidak akan mampu berubah kalau dia tidak memiliki orientasi yang jelas. Seseorang tidak akan mampu berubah kalau tidak bergantung kepada sesuatu yang hebat, yang kuat. Sebagaimana pada hari ini. Kadang-kadang orang mengatakan, mencaci maki, memfitnah orang seenaknya sendiri. Kenapa? Merasa ada yang membentenginya, merasa ada yang mendukungnya. Sedangkan kalau orang lain mencaci maki, langsung masuk dihukum dan seterusnya. Tapi ada juga orang-orang yang merasa karena di backup oleh orang-orang kuat, wah dia rasa seenaknya sendiri. Kenapa? Karena ada gantungan. Kita gantungan umat Islam itu apa? Allah Subhanahu wa ta'ala, zat yang maha mulia. Zat yang maha sempurna, zat yang maha tinggi, zat yang maha suci. Yang kesuciannya bukan karena disucikan oleh makhluk, tetapi memang zatnya sendiri adalah maha suci. Alhamdulillahirrabbilalamin, segala puji, puja dan sanjungan hanya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Telah memberikan kepada kita kesempatan untuk bersama-sama bermuajahah di dalam majelis kita ini. Mudah-mudahan mendapatkan manfaat yang besar. Dan mudah-mudahan juga menjadikan kita lebih mendekatkan diri kita kepada Allah SWT, mendekatkan kepada Al-Quran Al-Karim, mendekatkan kepada sunnah-sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang mudah-mudahan dengan demikian nanti kita dipertemukan lagi oleh Allah SWT di dalam surganya insya Allah. Amin, Allahumma amin. Para pemirsa sekalian yang budiman, yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah SWT, mari kita sama-sama tutup dalam perjumpaan kita ini dengan sama-sama berdoa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah wa afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.